Selamat pagi saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita kini telah berada pada usbu kedua di bulan Mei setelah kita merayakan Paskah Kristus. Dan tema yang akan memandu kita ditetapkan oleh LPJ GPM adalah keluarga yang merawat cinta kasih dan kesetiaan. Pertanyaannya adalah, mengapa LPJ lalu menetapkan tema yang berbicara tentang keluarga yang merawat cinta kasih dan kesetiaan? Apakah cinta kasih dan kesetiaan dalam keluarga Kristen sekarang ini sedang bermasalah? Ataukah sudah mulai tereduksi oleh kerasnya arus kehidupan yang mengarah kepada kepentingan individualis, materialis, ataupun juga hedonisme? Sehingga nilai cinta kasih dan kesetiaan sebagai sarana menuju kebahagiaan itu menjadi terabaikan dan tidak penting lagi. Pertanyaan refleksi ini hendak menuntun kita untuk membahas keluarga sebagai basis pembinaan keluarga, pembinaan warga gereja yang perlu mendapat perhatian khusus di tengah berbagai tantangan zaman ini. Dan teks bacaan kita hari ini, Kejadian 45 ayat 1 sampai 15 menjadi sumber untuk kita membicarakan tema tersebut. Oleh karena itu, untuk lebih dalam memaknai tema tersebut, maka baiklah kita menelisik apa yang dikatakan oleh Alkitab tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul teks hari ini berbicara tentang Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dari teks ini ada beberapa pokok penting yang harus menjadi perhatian kita, antara lain bahwa semua orang pernah mengalami masa-masa sulit di dalam hidupnya, dan tidak ada seorang pun yang dalam hidup di dunia ini terbebas daripada kondisi-kondisi sukar ataupun kondisi-kondisi sulit itu. Sekalipun demikian, saudara kekasih, kesulitan hidup bukan untuk dihindari tetapi harus dihadapi. Persoalannya adalah masing-masing orang punya cara untuk menyikapi kesulitan hidupnya sendiri-sendiri. Ada kalanya ketika menghadapi kesulitan hidup itu, ada orang yang langsung meminta pertolongan pada orang lain. Syukur kalau ada yang mau merespons dan membantu. Tetapi kalau tidak, maka ia akan menghadapinya sendiri. Ada juga tipe orang yang tidak mau meminta tolong orang lain, sehingga kalau kesulitan hidup itu dihadapi, maka ia akan berusaha untuk menahan sedapat mungkin dengan harapan bahwa badai pasti berlalu. Tetapi juga ada tipe orang yang mudah frustrasi dan akhirnya mengambil jalan pintas ketika menghadapi kesulitan hidup itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kisah perjalanan hidup Yusuf juga tidak terlepas dari kisah yang sangat menyedihkan dan mengharukan di masa lalu, ketika ia sempat dijual oleh saudara-saudaranya. Tetapi teks hari ini memperlihatkan drama perjumpaan antara Yusuf dengan saudara-saudaranya yang pernah terpisahkan karena salah dalam memelihara dan merawat cinta kasih dan kesetiaan dalam keluarga. Mengharukan memang, sebab perjumpaan itu tidak pernah disangka-sangka sebelumnya, bahkan tidak pernah direncanakan. Ya, firman Tuhan mengatakan, sebab rancanganmu bukanlah rancanganku, dan jalanmu bukanlah jalanku. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8. Yusuf berada pada posisi yang sangat strategis dan pengaruh terhadap saudara-saudaranya, bahwa pengalaman pahit di masa lalu bisa saja membuat Yusuf menjadi pribadi yang membenci, marah, dan dendam terhadap saudara-saudaranya. Tetapi itu tidak dilakukannya. Sebaliknya, Yusuf menjadi seorang yang memiliki pribadi yang tampil sebagai sosok yang baik hati dan penuh teladan. Pertanyaannya adalah, apakah yang telah dilakukan Yusuf
terhadap saudara-saudaranya yang bisa kita jadikan teladan. Pertama, bahwa Yusuf memiliki hati yang penuh dengan ketulusan. Kita sering merespons kesulitan hidup dengan berbagai cara. Apalagi kesulitan itu disebabkan karena perbuatan orang lain terhadap kita. Sekurang-kurangnya kita pasti akan menuntut keadilan dan klarifikasi serta bertanya, mengapa harus beta yang mengalaminya? Tetapi Yusuf malah merespons pengalaman pahitnya dengan menerima keadaan tersebut. Ia tulus menerima statusnya sebagai budak, bekerja sebagai pelayan Potifar, dan ketika ia dilemparkan ke dalam penjara, ia juga tidak menyesal. Karena itu ketika berjumpa dengan saudara-saudaranya, ia sama sekali tidak dapat menahan hatinya yang haru dan berkata, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Perintah ini disampaikan supaya jangan ada orang lain yang mendengar percakapan antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Sebab bagi Yusuf percakapan itu adalah percakapan keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Yusuf hendak mengekspresikan rasa kasih sayangnya kepada saudara-saudaranya. Bagi Yusuf, jauh lebih penting untuk merawat cinta kasih dan kesetiaan, rasa persaudaraan yang rukun di antara orang bersaudara, daripada dendam yang hanya menimbulkan sakit hati dan putusnya hubungan persaudaraan di antara keluarga. Karena itu Yusuf berupaya merangkul saudara-saudaranya sekalipun didahului dengan derayan air mata. Penuh kasih sayang dan dengan keramahan kasihnya, ia mengatakan, "Akulah Yusuf, saudaramu." Pernyataan Yusuf ini membuat saudara-saudaranya terpeku dan takut karena mengingat kesalahan masa lalu yang pernah mereka buat terhadapnya, bahwa mereka pernah menjual dia. Tetapi sapaan Yusuf yang memanggil mereka dengan ramah dan akrab penuh kasih sayang, "Marilah dekat-dekat." Ajakan ini merupakan cara untuk merawat cinta kasih dan persaudaraan yang rukun dalam kesetiaan orang saudara yang mau merangkul dalam kehangatan hidup bersama sebagai satu gandum, satu saudara. Kedekatan antara orang bersaudara yang saling mengasihi mesti nampak dalam praktek hidup yang saling peduli dan menolong mereka yang membutuhkan. Sekalipun corona membuat kita harus menjaga jarak, tetapi itu tidak membatasi kedekatan kita dengan keluarga dan bersaudara lainnya. Yang kedua, bahwa Yusuf adalah sosok yang penuh dengan pengampunan, yang selalu mau mengampuni dan peduli. Sekalipun peristiwa masa lalu itu membuatnya menderita sebagai akibat dari perbuatan salah saudara-saudaranya yang berkenan mengurangi rasa kasih Yusuf terhadap saudara-saudaranya, yang berkenan menjual Yusuf ke Mesir, tetapi itu tidak dapat mengurangi rasa kasih Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Yusuf dengan penuh kerendahan hati dan bijaksana menjelaskan bahwa peristiwa itu merupakan alur dari kisah kasih Allah yang berkenan mengutusnya untuk mendahului mereka ke Mesir. Hal ini merupakan wujud dari kebesaran kuasa dan perkenan Allah atas mereka. Karena cinta kasih dan kesetiaan Allah yang besar, maka umatnya mendapat kesempatan bebas dari ancaman kelaparan. Pemeliharaan dan cinta kasih Allah itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, kebutuhan hari ini, melainkan untuk mencukupkan kebutuhan yang jauh ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa mengagumkan segala rancangan dan tindakan cinta kasih dan pemeliharaan Allah yang menembusi ruang dan waktu kehidupan. Karena itu Yusuf berjanji untuk mengurus ayahnya bersama keluarganya selama sisa masa kelaparan itu. Suatu tindakan yang didasarkan atas alasan kemanusiaan untuk sebuah hidup yang berkelanjutan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seringkali setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah kita pikirkan atau bayangkan sebelumnya. Baik itu peristiwa yang menyenangkan maupun yang menduka citakan. Semua bisa berlangsung dalam kehidupan manusia tanpa bisa dibendung atau disadari. Namun apapun peristiwa itu, kita harus tetap percaya bahwa hal itu terjadi bukan tanpa sebab atau tanpa makna. Karena itu yang penting bagi kita adalah bagaimana menyikapi tiap peristiwa dengan bijaksana sehingga kita mampu memberi jawab atas setiap tanya yang lahir dari peristiwa itu, sambil tetap beriman bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi yang percaya kepadanya adalah wujud kepedulian dan kasih sayang Allah bagi miliknya. Walaupun terkadang kita tidak memahaminya karena Allah bekerja di luar jangkauan pikir kita sebagai manusia. Itulah sebabnya Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf mengatakan hal itu karena ia memiliki hati yang penuh dengan cinta kasih dan kesetiaan terhadap keluarganya. Di sini kita dapat memahami bahwa cinta kasih dan kesetiaan dalam keluarga merupakan aset yang tak ternilai harganya. Ada banyak orang yang berusaha mengumpulkan harta dan kekayaan sebanyak-banyaknya, namun lupa untuk memelihara cinta kasih dan kesetiaan sehingga menyebabkan ada banyak keluarga yang retak. Oleh karena itu, baiklah kita belajar daripada Yusuf dalam kisah ini untuk selalu hidup dengan memaafkan, penuh cinta kasih dan kesetiaan, peduli terhadap semua orang dan selalu mau bersyukur. Yusuf telah menampilkan sosok hidup yang berbeda daripada saudara-saudaranya yang penuh dengan iri hati dan benci. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa cinta kasih dan kesetiaan akan melahirkan kebahagiaan, sedangkan iri hati dan benci hanya akan mendatangkan kehancuran. Apapun situasi dan kondisi hidup kita saat ini, ingatlah bahwa keluarga adalah harta terbesar dalam kehidupan kita yang mesti diwarnai dengan cinta kasih dan kesetiaan. Tuhan memberkati kita. Amin.